Oke, siap Mbak Kapten Sepatu. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya, guys? Morning, morning, morning semuanya. Iya, sobahul khair. Gimana gimana aman ya? Siap ya, guys. Kita coba ini dulu ya, ngobrol santai di akun ini sambil kita doa dulu nih. Siap Mbak Caci, Mbak Maisaro ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Aman ya teman-teman ya. Siap ya, doa belajar mantap ya. Semoga Allah mudahkan ya kita semuanya ya guys. Oke ya. Oke, siap Mbak Naida ya, siap Mbak Nursia. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Nanti malam pemerintah sedang akan membicarakan terkait dengan ru'yat ya, hilal. Baru kita tunggu pengumuman. Pengumuman pula. Iya benar ya, pengumuman. Hari ini jangan puasa lagi ya, karena sudah riskan ya. Hari ini jangan puasa lagi ya. Nah, siap ya Mbak Yeyen, Mbak Maisyarah, Mbak Dewinta. Siap Mbak Istiwin, Mbak Aulia, Mbak Walismi, Mbak Aminah. Lagi pada ngapain nih? Ya, aman ya guys. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Semoga Ramadan ini lebih baik ya. Hari ini tidak boleh puasa lagi, betul? Ya, tidak boleh puasa, berbahaya. Karena ini adalah hari syak ya. Lagi nunggu hilal. Hilal apa? Hilal THR. Oke, cuman ngintip doang dia. Siap ya. Kami berharap ustazah yang umumkan, aku pula yang umumkan, agak lain pun. Oke ya, siap ya Mbak Eti Wahyu ya. Ustazah, aku mulai ya. Doa istinja itu wajib nggak untuk sholat? Jadi gini, istinja itu nggak wajib ya. Kalau kita tidak keputihan, kita tidak pipis, kita tidak pup dan pi ya, tidak wajib. Cuma sunnah saja istinja. Jadi sebelum istinja itu, sebelum cebo itu teman-teman coba doa. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, oke, bersihkan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik ya. Ini dilakukan atau dibaca sebelum kita cebok ya. Itu adalah doa cebok yang idealnya kita membacanya dalam hatinya. Oke, ini doanya ya. Duh, cebok lagi ya, nggak apa-apa. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Kalau saya baca Al-Quran atau zikir, pahala diniatkan untuk almarhum. Apakah saya juga dapat pahalanya? Dapat. Ingat, bukan diniatkan, didoakan. Niat itu untuk Allah, doa itu macam-macam. Saya baca Quran diniatkan untuk anak, ya nggak boleh. Baca Qurannya untuk Allah, bukan untuk anak. Ya, niat itu hanya untuk Allah, tidak boleh bergeser. Ya, niat hanya untuk Allah, doanya bisa macam-macam. Ya, contoh misalnya saya baca Al-Quran, saya doakan untuk almarhum orang tua, untuk ini dan untuk itu ya. Didoakan ya teman-teman ya, didoakan ya. Ustazah, aku masih puasa Daud, batalkan saja, tidak boleh puasa lagi hari ini ya teman-teman ya. Oke, Ustazah baca doa sama zikir habis sholat boleh tengok buku karena belum hafal, boleh ya. Habis baca doa teman-teman zikir itu boleh tengok buku, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, wanita ketika Ramadan lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Yang penting adalah berjemaah ya, yang penting adalah berjemaah ya. Wanita itu lebih baik sholat di rumah, tapi itu dulu karena dulu situasi tidak aman. Kalau sekarang taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Kalau sekarang sudah boleh kok wanita itu ke masjid, yang penting tidak tabarruj ya. Nah, lebih baik itu berjemaah sebenarnya. Tapi berjemaah apakah di masjid atau di rumah, yang penting berjemaah ya. Yang penting usahakan berjemaah meskipun teman-teman di rumah.
ya kan? Berjemaah itu kan 2 orang cukup, satu imam dan satu makmum ya. Ustazah, oke, bolehkah kita pergi Imlek ke rumah tetangga? Nggak boleh ya, karena meramaikan, menyemarakkan hari lain agama lain itu nggak boleh ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Ustazah, bolehkah saya bertanya tapi beda materi? Nggak ada materi ini, Mbak, aman aja. Ustazah, berarti udah nggak boleh puasa sunnah lagi ya? Nggak boleh puasa. Hari ini nggak boleh lagi puasa ya. Oke ya. Ustazah, oke, apa beda sholat awabin dengan ba'diyah maghrib? Ya beda lah. Ya, ba'diyah maghrib itu ya ba'diyah maghrib. Awabin itu ya sholat awabin. Kayak mana jawaban aku nih? Bom, apa beda terkejut dia dipanggil lah. Ba'diyah maghrib dengan awabin, Bom Bom. Wah, aku tanya kucingku, terkejut dia. Ngapain aku dipanggil nih? Hanya ba'diyah maghrib tuh ba'diyah maghrib. Awabin tuh ya beda dengan ba'diyah maghrib. Tapi kayak mana ya cara jelasinnya, coy? Ya, dikerjakan sama-sama habis maghrib ya. Sengaja aku sholat sunnah ke ba'diyah maghrib karena Allah. Setelah itu baru awabin ya. Awabin itu boleh 2 rakaat, boleh 6 rakaat ya. Dua, dua, dua ya. Ustazah, oke ya. Oke, aman ya guys. Puasa Ramadan dimulai hari Rabu atau Kamis. Kita lihat keputusan pemerintah ya malam ini ya. Ustazah, dari travel umroh kesempatan tawaf 2 kali. Bolehkah satunya buat badal? Ya memang buat badal satunya. Ya teman-teman boleh umroh sendiri ya saat saat teman-teman dalam kondisi umroh pertama, umroh kedua badal untuk orang tua yang meninggal ya. Badal untuk orang tua yang meninggal ya. Oke, badal untuk orang tua yang meninggal boleh ya. Nanti nawaitu umrotan an, sebutkan namanya. Labbaik Allahumma umrotan ya. Labbaik Allahumma umrotan ya. Oke. Oke ya, Ustazah, oke ya, sholat awabin sunnah biasa, ba'diyah maghrib sunnah muakkad. Oh itu bedanya. Betul 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 itu bedanya hukumnya. Sholatnya juga beda. Buat Ustazah, oke ya, kalau kita lagi haid kita boleh baca Quran nggak? Cari Quran yang ada terjemahan atau di handphone atau Quran yang ada atau Quran yang ada terjemahan ya. Atau sekedar ngulang-ngulang hafalan aja boleh ya. Sholat taubat, sholat sunat taubat, sudah sholat taubat. Sholat taubat, sudah sholat taubat. Apa ini? Intinya sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, puasa Daud udah selesai sampai nunggu puasa Ramadan. Ya betul. Puasa hutang belum selesai sampai oke. Puasa hutang belum selesai. Bolehkah kita lanjutkan setelah Ramadan? Kalau teman-teman nggak selesaikan puasanya tahun ini, maka teman-teman bisa ganti puasa setelah Ramadan nanti tapi teman-teman kena denda ya, denda fidyah. Misalnya tahun ini aku nggak ganti puasa, nggak puasa 10, aku cuman ganti 5, maka 5 lagi aku kena denda. Nah 5 lagi itu aku bisa ganti nanti tahun depan tapi kena denda 5 kali fidyah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, sholat awabin baru sholat taubat bebas, taubat dulu baru tahu awabin juga bebas ya. Ustazah, mau hatam Al-Quran di bulan Ramadan tapi terputus karena haid. Apa boleh melanjutkan bacaan? Boleh. Melanjutkan di handphone gak ada masalah. Misalnya nih, Ali Imran ayat berapa nih? Ya, lanjutkan di handphone misalnya. Atau sekedar dengarkan sambil melafazkan. Boleh. Kalau haid boleh ke makam, ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Ya, bagaimana doa menyambut Ramadan biar sehat kuat ibadah puasa Ramadan? Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimni li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu ya, atau teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia aja ya. Kapan kita puasa kita tunggu pengumuman dari pemerintah ya. Yang penting hari ini kita santai, tanggal merah kan nggak puasa kan. Yang mau ziarah silahkan ziarah hari ini ya. Ustazah, fidyah boleh kasih ke orang yang membutuhkan seperti orang yang di jalanan boleh. Fidyah itu yang penting ke orang susah atau nama lainnya orang-orang yang duafa itu boleh ya.
Ustazah, suami yang taat ibadah tapi suka menghina istri dan selalu memfitnah istri. Ya ibadahnya diterima, fitnahnya berdosa. Al fitnah itu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka fitnah itu dalam negara kita itu sampai dipidana. Berat itu baik dalam hukum Islam maupun hukum negara. Hanya saja hanya saja kalau seandainya dia sholat dia dapat pahala, nah dia fitnah dia berdosa ya. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau gosok gigi pas puasa batal nggak? Tergantung. Kalau gosok giginya sampai ketelan batal, tapi kalau nggak ketelan tidak batal ya. Ustazah, tolong dong sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu di sholat wajib apa aja? Yang sunnah muakkad. Oke, coba diingat-ingat ya sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Oke, 2 rakaat setelah sebentar ya. 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, oke. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Kayak gitu ya. Nah itu sunnah muakkad ya. 2 rakaat sebelum subuh, siap Mbak Neda, Mbak Afe ya, Mbak Khaira. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau saat ta'aruf istri janji mau pakai cadar, tapi setelah nikah 5 tahun tidak mau pakai, Bapak ingatkan saja. Bapak ingatkan saja ya. Oke, karena gimana pun cadar nggak wajib, Bapak ingatkan saja sebagai suaminya ya. Oke, nah ini ya guys, siap ya. Bagaimana kalau yang selalu menghina istri, baik orang tapi ke istri nggak peduli. Hina menghina itu tetap dosa besar ya, tetap dosa besar. Enggak ada bagaimana-bagaimana dia berdosa, udah gitu aja ya. Dia berdosa. Nah, itu kalau seandainya Mbak akhirnya tersakiti, terzolimi dan seterusnya, nah itu efek sampingnya bisa lebih parah banget. Kalau seandainya dia masih tetap melanjutkan, Mbak bisa menyelesaikan. Nah, yang penting Mbak ketahanan kesabaran Mbak sampai di mana. So, oke, nah oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, batas witir kapan? Azan subuh Mbak. Oke, azan subuh ya. Nah, contoh ya, misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam mau sholat tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Atau sebaliknya, sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu teman-teman nggak witir. Oke, tengah malam mau tahajud boleh, witir boleh. Jadi nggak jadi masalah ya. Witir letaknya di mana aja, nggak jadi problem ya. Ustazah, sholat asar nggak ada qobliyah sama ba'diyah? Nggak ada. Asar itu cuman ada qobliyah saja. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah ghairu muakkad ya, sunnah biasa ya. Ustazah, oke, masih kurang kodo puasa 2 hari lagi belum dibayar. Bayar tahun depan tapi kena denda 2 fidyah. Yang belum ganti puasa tahun ini ganti segera nanti di bulan Syawal tapi kena denda fidyah ya 1,4 kilogram beras per hari yang ditinggalkan. Misalnya nih aku masih ada 2 lagi. Tahun depan aku boleh ganti puasa setelah Syawal 2 lagi kena denda fidyah 2 ya. Oke, Ustazah, waktu betul untuk bersahur bila di bulan puasa. Yang penting sebelum azan subuh. Bagusnya mepet-mepet azan subuh. Karena mengakhiri sahur itu lebih bagus. Mepet-mepet ke azan subuh itu jauh lebih bagus. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Oke, Ustazah, oke, puasa jadinya hari apa? Kita tunggu sidang isbat hari ini ya. Ustazah, apakah simpan pinjam di PKK apakah itu riba? Bisa jadi riba tergantung perjanjiannya, tergantung akadnya. Ada denda nggak kalau Mbak nggak bayar? Oke, gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, aku ragu suci apa belum. Udah semalaman nggak ada keluar setelah mandi keluar warna kuning. Kalau kuning nggak apa-apa, tapi kalau flek lagi coba dilihat. Kalau
lebih dari 24 jam itu haid lagi. Kalau kurang dari 24 jam masa flagnya itu berarti itu istihadah, lanjutkan ya. Misalnya nih kita udah haid nih, udah mandi nih, besoknya flag lagi, lihat flagnya di atas 24 jam enggak? Kalau di atas 24 jam berarti haid lagi. Kalau kurang dari 24 jam flagnya udah hilang lagi berarti itu enggak apa-apa ya. Ustazah, saya kan pisah sama suami tanpa diberi nafkah lahir batin. Tapi suami nggak ucapkan talak, itu tidak jatuh talak. Kecuali mbak yang menggugat. Jadi begini, talak itu terjadi karena 4 hal saja. Yang pertama suaminya mentalak. Yang kedua istrinya menggugat. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal. Itu saja. Itu saja, ya, itu saja, titik ya. Yang pertama istrinya yang menggugat, yang kedua suaminya yang mentalak, yang ketiga salah satunya meninggal, yang keempat salah satunya murtad. Ya, Ustazah, oke aman ya, oke. Gimana nih sholat qobliyah subuh? Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Kalau sholat sunnah baca iftitah atau tidak. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Saranku baca aja lah. Kan nggak susah baca iftitah doang ya. Walaupun kalau teman-teman nggak baca iftitah maka kurma boleh di showcase ya Mbak Alin di video ya. Nah jadi walaupun teman-teman dalam kondisi apa tadi aku mau bilang. Oke. Oh. Wah, apa tadi? Iftitah ya. Nah, jadi iftitah itu dia tidak ada masalah ya guys kalau nggak dibaca. Cuman kalau bisa dia dibaca. Sholat hajat dilaksanakan waktu sholat duha nggak apa-apa. Sholat hajat dilaksanakan waktu sholat duha nggak masalah ya. Hukum pakai bulu mata tempel harus dihapus saat berwudu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, siap ya. Bagaimana kalau berucap talak saat emosi? Kalau talaknya talak sorry, ku talak kau, ku ceraikan kau. Jelas itu emosi jatuh talak kok. Menurut Imam Syafi'i ya. Nggak ada orang talak lagi minum kopi bareng-bareng nonton. Nggak ada. Pasti emosi. Ustazah, oke ya. Oke, ya siap. Ya, apa yang dimaksud dengan murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama. Ya, keluar dari agama. Ya. Ustazah, oke. Iftitah itu bagusnya Allahumma ba'id atau bebas. Iftitah itu bebas aja, aman aja ya. Ustazah, aman ya guys. Oke. Tanda kita suci dari haid itu bersihnya caranya gimana? Suatu ketika ada seorang wanita datang menemui baginda Nabi. Menemui Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, gimana ini Aisyah? Aku itu udah haid tapi udah bersih tapi ketika aku colek nih ini masih ada flek hitam. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Jangan sholat dulu sampai cairan hitam atau coklat itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Intinya jangan cepet-cepet untuk menyatakan kita udah suci dari haid sampai benar-benar bersih ya. Ustazah, kenapa rumah KPR itu riba? Yang pertama dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua kalau telat ada dendanya. Yang ketiga kalau mbak nggak sanggup bayar, rumah mbak itu akan ditarik sama dia. Dan apa yang udah mbak setorkan setahun 2 tahun setiap bulannya tidak dia kembalikan. Itu zolim. Allah ingin melindungi harta teman-teman semua dengan mengharamkan riba. Lah teman-teman kan mau rugi ujung-ujungnya. Lah angsurannya ada denda, ada bunganya, telat ada dendanya, nggak sanggup bayar rumah teman-teman diambil, uang yang teman-teman serahkan tidak dia kembalikan, mau gitu kan? Kalau aku nggak mau itu. Nah, aku nggak mau kredit-kredit karena itu guys. Nah ya bukan karena sekedar aku ngerti ilmunya. Ya misalnya kita kredit mobil nih, ya kan? Dalam angsurannya ada bunganya. Kita bayar 5 juta, dianggap kita cuma bayar 2 juta. Mana mau aku? Nanti kalau kita telat dia kasih pula kita denda. Lah kita nggak sanggup bayar mobil kita dia ambil. Yang sudah kita serahkan dia kembali, dia nggak kembalikan duitnya. Nggak mau aku.
nggak mau ya. Makanya dari dulu aku nggak mau kredit karena itu akan memakan energi uang kita. Habis uang kita dibuatnya, kita cari uangnya tidak mudah misalnya kan. Jangan mau ya, rugi kita kredit itu. Tapi kalau seandainya yang teman-teman mau, teman-teman sudah melakukan, semoga cepat dilunaskan ya kan. Nah, gitu kan ya. Oke, gitu ya guys. Oke, apakah boleh berkurban, berkurban apa? Rugi banget. Aku nggak mau. Oke ya. Nah, rugi banget ya. Ustazah, oke sebentar ya. Tolong jelaskan keberkahan. Berkah itu tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita, itu adalah berkah. Orang yang hidupnya berkah, dia tenang. Mau ada orang suka, mau nggak suka, dia tenang. Mau ada haters atau lover, dia tenang ya. Orangnya nggak suka pusing, nggak memikirkan apa kata orang. Berkah hidupnya, tenang. Apa yang dia makan dia suka, apa baju yang dia pakai dia semua suka. Hidupnya berkah, ketenangan. Tapi kalau orang yang tidak berkah ya maka dia tidak tenang. Orang baru menceritakan dia gusar, apa yang dia makan dia nggak suka, baju yang dia pakai kok nggak ada yang enak, nggak tenang hidupnya. Hati-hati ya. Berkah itu kita cari. Berkah ini harus dibahas lebih dalam ya karena ini penting banget ya. Orang yang tidak berkah hidupnya akan jauh dari ketenangan ya, akan jauh dari ketenangan. Semua dia pikirkan, kata orang dia pikirkan, chat nggak dibalas dia pikirkan, tersinggung dikit dia pikirkan, baper-baper ya, kemudian apalah semua dia pikirkan. Ya, orang yang hidupnya tidak berkah, pemikir ya, pemikir banget, cocok jadi profesor. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke, sebelum Ramadan kebiasaan munggahan apa itu? Ustazah, oke aman ya. Munggahan itu apa? Coba pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya ambil uang kur atas nama aku, tapi aku nggak makan uang itu sama sekali. Ya kalau nggak riba nggak apa-apa. Kalau riba Mbak juga kena dosa karena Mbak menolong orang berbuat riba ya. Ustazah, oke. Em, hmm, Oke, gimana kalau nggak kredit, nggak bisa beli atau nggak pinjam bank, nggak punya modal usaha? Bisa, kalau usaha itu guys, teman-teman jangan anggap harus modal yang besar. Dalam teori bisnis, usaha itu nomor 7. Nomor 7. Teman-teman dalam modal itu nomor 7. Orang yang sukses bukan orang punya banyak modal, tetapi orang yang mau memang berbisnis atau berusaha. Bisa jualkan barang orang dulu, bisa mulai dari modal yang kecil dulu, mulai dari modal yang misalnya 5 juta dulu, nanti uangnya dapat dikembalikan kepada modal, profitnya disimpan, nanti profitnya digulung untuk menjadi modal lagi. Kan seperti itu, tidak harus kok kita kredit dalam rangka karena beneran deh kalau usaha teman-teman kredit, bunga bank itu lebih besar dibanding untung usaha teman-teman. Bahwa usaha itu 1 tahun pertama itu banyak yang gagal, baru dia tough di 5 tahun pertama. Emangnya sanggup apa? Harus bayar uang riba, harus bayar hutang bank dengan segala ribanya. Emangnya bisa jamin nutup antara profitnya dengan bunganya. Kalaupun ada profit, emang bisa ngatur keuangannya? Nanti habis buat beli baju, habis buat beli ini, jatuh miskin nanti guys. Percaya sama aku ya, bahwa modal bukan hal yang paling utama untuk kita itu bisa membuka usaha guys. Nah cobalah, banyak teman-teman gimana? Ya, nah jadi enggak usah lah riba-riba itu. Kalau ada yang bilang modal itu nomor satu, salah itu ya. Modal itu nomor 7 ya. Nah dan itu aku udah buktikan, aku kan mengerjakan itu semua guys ya. Artinya dari masa dahulu aku juga udah usaha dan seterusnya. Ya nggak pernah aku ikut-ikutan dengan bank, aman aja sampai sekarang. Oke ya. Jadi apalagi untuk usaha, repot teman-teman. Udahlah dia ada bunganya, kita harus bayar bunganya. Untung usaha kita belum jelas. Ya kan kita harus bayar bunga. Banyak teman-temanku buka-buka kafe, pakai hutang bank semuanya. Diingatkan nggak mau ya bangkrut lah. Ya kan. Nah tapi kalau dia masih muda kan yang bangkrut dia sendiri lah. Kalau dia udah punya 4 anak miskin satu keluarga. Ya, jadi jangan nggak usah kita bahas dosa susah banget teman-teman kan kita kan kurang takut dosa nih, kita bahas aja rugi kita nanti miskin nanti bener deh ya belum lagi dosanya ya kan. Oke, gitu ya. Oke, coba teman-teman, gitu ya. Ustazah minta amal oke gitu aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, temanku hancur karena riba, ya banyak lah.
Nggak usah bicara dosa, bicara rugi aja udah rugi guys ya. Nah nggak mau itu, kalau aku nggak mau itu. Aku hutang sekian harus bayar sekian, enak aja. Enggak, jangan ya. Ustazah, iya, oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah tolong cara taraweh. Taraweh, taraweh. Oke siap ya. Teman-teman yang mau taraweh itu adalah teman-teman yang mau taraweh itu adalah dilakukan 8 rakaat ya. Dua 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 ya, dua 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 dua. Nah, itulah taraweh ya. Dua 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 ya, kayak gitu ya guys. Nah, jadi sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi, sengaja aku taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, lakukan 4 kali, dua 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 dua. Oke, nah dua 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 ya kan. Nah jadi seperti itu ya guys, seperti itu ya. Nah nanti tetap baca iftitah dan ayat pendek ya. Siap Mbak Musli ya. Ustazah, oke. Nah, kalau haid kurang dari 20 jam keluar darah mati gimana? Kalau dalam masa haid berarti dia haid, Mbak. Ntar juga keluar lagi tuh. Ya. Ustazah, kalau udah talak 3 nikah dengan orang lain dulu ya? Iya. Nikah dulu dengan orang lain, tidur dulu dengan orang lain, cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak, kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Ya, baru bisa habis lagi masa iddahnya 3 bulan dengan suami yang baru, tunggu diceraikan, baru bisa rujuk, ya kan? Oke, baru bisa rujuk, ya kan? Oke, gitu ya guys. Ustazah, jadi kumpulin modal dulu baru usaha ya Zah. Modal yang kecil aja dulu, cuman nanti kalau uangnya udah ada tuh dipisah mana uang keuntungan, mana uang modal. Ya, semantap apapun usaha nggak bisa memisahkan keuntungan dengan modal, bangkrut guys. Ya, harus bisa ngelola keuangan. Ini nggak diajarkan di sekolah, ya kan? Nah, banyak temanku punya ruko 6 jualan baju, rekeningnya nggak ada isi. Loh rekening kok nggak ada isi? Rekening itu harusnya profit kamu loh. Ya aku balikkan ke modal. Oke, tapi harusnya tetap ada isinya. Isi itu adalah dana darurat. Terjadi apa-apa masih bisa hidup ya. Dana darurat itu 6 bulan pengeluaran kita. Tetap harus ada ya dana darurat ya. Oke ya. Ustazah apa? Kalau sholat taraweh hanya 8 rakaat gimana niatnya? Dipecah aja. Dua 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 dua. Ya sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Oke, nah jadi gitu. Ustazah nyimpan di bank haram. Kalau nyimpan doang nggak haram. Bank dijadikan alat simpan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bank dijadikan alat sebagai pinjaman ya. Ustazah oke aman ya. Oke, Ustazah nikahnya secara resmi atau siri terserah aja. Ya nikah dengan muhalil suami yang kedua terserah mau siri atau mau resmi. Ustazah tapi sirilah, jangan-jangan resmi lah. Nah kalau siri nanti takutnya dia nggak mau talak kita kan susah ya kan. Ustazah kemarin saya masih kodo puasa boleh ya hari ini yang nggak boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautannya tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas follow aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar di akun ini ya teman-teman ya. Oke oke. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, apakah di umur 5 tahun boleh berkurban? Boleh berkurban, tapi kalau bisa sudah baligh ya. Karena orang yang sudah baligh itu bisa mendoakan pahala kurbannya untuk orang lain. Contoh, ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku, dapatlah pahalanya anakku, ya, bapakku, ibuku, orang tuaku, ya. Ya Allah dapatlah pahalanya kaum muslimin muslimat semuanya bisa. Maka usahakan tetap dia usahakan balik ya. Nanti dia bisa doakan pahalanya untuk orang lain. Kurban masih lama lah, nantilah aku jelaskan ya jika udah masuk waktunya ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, anakku habis operasi belonjolan di ketiak. Apakah nanti boleh puasa? Kalau dia sanggup boleh berpuasa ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Kalau jalan bisnis investasi, investasi apa? Kalau reksadana syariah boleh, surat berharga syariah boleh, saham boleh, yang penting teman-teman ngerti analisis fundamental, atau peer to peer lending boleh, bisnis ke perusahaan tertentu boleh. Harus belajar dulu kalau investasi ya, harus belajar dulu ya kalau investasi ya. Ustazah, gimana jika chat sama suami diusir dan disuruh angkat baju? Itu jatuh talak ya. Itu jatuh talak ya. Ustazah, oke, oke aja itu jatuh talak. Tapi nanti setelah 6 bulan, sebelum 3 bulan dia boleh rujuk kok ya. Ustazah, batas sahur. Batas sahur adalah azan subuh. Walaupun sudah imsak ya, walaupun sudah imsak, teman-teman masih boleh bersahur ya. Masih boleh bersahur ya. Batas sahur adalah azan subuh ya guys. Oke ya. Adalah azan subuh ya. Ustazah, kalau hutang puasa tahun kemarin belum dibayar, nanti kalau mau bayar tahun depan, silakan tapi kena denda fidyah ya, dan tetap berdosa karena lalai ya kan. Jadi nanti sebenarnya teman-teman sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ya, nanti teman-teman boleh ganti dan kena fidyah denda ya. Investasi uang, ya investasi uang itu semuanya yang aku bilang. Saham, reksadana syariah, surat berharga syariah, peer to peer lending, SR, FR, itu investasi uang semua. Coba belajar dulu sebelum teman-teman investasi. Mbak mau investasi apa? Biar aku jawab. Ya, Ustazah, oke, ragu sucinya waktu Isya atau subuh. Gimana aku bangun kesiangan? Jadi sucinya lewat waktu subuh, nggak masalah ya. Oke ya, aman ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya, suami ngeyel masih bayar kodo puasa. Udah biarin aja, masih bayar kodo dia ya. Oke, Ustazah, kalau sholat taraweh dapat 6 rakaat lalu batal, gimana caranya? Aku belum paham. Jadi gini, ya kan sholat taraweh itu kalau di masjid 2222 ya. 2222 ya kan, ini taraweh nih. Teman-teman ikut taraweh pertama dengan jemaah. Taraweh kedua itu udah aku buatkan videonya hari ini, ditunggu. Ya, taraweh kedua teman-teman buang angin, lalu teman-teman keluar nih dari jamaah. Lalu datang lagi teman-teman taraweh ketiga dan keempat. Berarti kan teman-teman baru 6 rakaat ini ya. Maka nanti waktu jamaah yang lain witir, Mbak nggak usah witir. Ya, biarkan mereka witir, Mbak witir taraweh yang 2 tadi dilanjutkan sendiri dan witir dilanjutkan sendiri. Seperti itu ya. Oke ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, ya aman ya. Aku punya utang puasa 5 belum dibayar, sampai sekarang sakit. Aduh, ganti puasa itu kan 330 hari guys, harusnya udah diganti guys. Tapi ya udahlah, ya bolehlah ganti tahun depan, tapi kena denda fidyah ya, 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya, kali 5. Tuh kan kena marah sama aku kan. Aduh, belum diganti juga puasanya, ku cubit juga nih guys. Udah dari 1 bulan yang lalu ku buat video cuy. Ganti puasa. Pagi-pagi udah ngomel aku ini. Mana ceritanya nih, Bam Bam. Ambil rotan nanti ya, sengat lebah. Dari udah 2 bulan yang lalu aku bilang segera kodo puasa, kodo puasa. Nggak juga di kodo-kodo. Besok udah Ramadan, teman-teman nggak juga kodo. Iya kan? Nah, besok tahun depan jangan gitu lagi. Kalau memang iya aku sengat lebah. Udah dari 3 bulan yang lalu bolak-balik aku bilang suruh ganti kodo, nggak juga kodo. Canda ya guys ya. Jadi Mbak boleh kodo tahun depan, misalnya 5 gitu kan. Kena fidyah, tapi itu dosa itu sebenarnya ya guys, jangan diulang lagi ya. Oke, clear ya. Aman ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jangan sambil ketawa Kak. Ya, Ustazah tertinggal 1 rakaat taraweh nggak usah sholat. Nah jadi gini, misalnya ini kan taraweh kan 4 ya kan, 2, 2, 2, 2. Tertinggal 1 rakaat taraweh, abaikan aja dulu. Nanti ikut yang 2, 2, 2.
Nah, nanti kan mereka witir teman-teman nggak usah witir. Teman-teman yang tarawih ini sendiri baru witir sendiri ya. Oke, yang sabar ya Za. Iya, aku bercanda saja. Ya, yang lewat tahun kena kodo dan fidyah. Yang lewat tahun kena kodo dan fidyah. Kan 5 hari nih, nggak puasa nih ya. Gantinya boleh tahun depan ya. Boleh tahun depan ya. Boleh tahun depan. Ya, dan kemudian itu kena ganti 5 dan fidyah 5 ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya. Aman ya. Ustazah, kan, oke, berikram boleh pakai siapa yang berikram? Berikram bolehkah laki-laki pakai celana dalam yang nggak berjahit? Boleh, tapi kalau bisa nggak usah lah. Ya, oke, sama pakai sepatu nggak boleh ya. Ustazah, oke ya. Untuk orang tua yang lanjut usia, apakah wajib bayar fidyah? Dia itu apakah sudah pikun? Kalau dia sudah pikun, nah itu adalah kalau dia sudah pikun dia tidak wajib bayar fidyah. Kalau dia belum pikun, iya, iya, iya. Kalau dia belum pikun, maka dia wajib bayar fidyah kalau dia nggak sanggup berpuasa. 1,4 kilogram beras per harinya. Simpan uang di bank kan dapat bunga lah, kan tahu pokoknya. Pokoknya berapa itu yang menjadi hak kita. Ya, bunganya pun kemakan dengan pajak, lebih tinggi pajak dibanding bunga. Ustazah, cara membersihkan dosa riba gimana? Sulit, segera ganti hutangnya ya. Setelah itu jangan lakukan lagi ya. Ustazah, oke, 1 Ramadan kapan? Tunggu dulu ya. Kita lihat sidang isbat hari ini ya. Saya suka witir setelah sholat isya. Boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau udah witir di sholat taraweh, apakah bisa tahajud sebelum sahur? Boleh. Ya, tapi jangan witir lagi ya. Contoh, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, gitu ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, wangi parfumnya udah nyampe di luar ekspektasi. Ye. Parfumnya wangi guys, nggak usah khawatir. Yang pink udah mau habis. Jadi palingan 2-3 hari lagi yang Rosy Gloss parfum brand aku sudah habis. Oke ya. Oke, tapi yang Aquatic Blossom kita cetak banyak karena itu unisex laki-laki dan perempuan. Yang aku pakai yang cek sound. Apakah suara aku jelas teman-teman? Apakah suara aku jelas? Oke, sebentar ya. Apakah suara aku jelas? Jelas ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Siap Mbak Husnul ya, siap Mbak Eli, Mama Hansa ya. Oke, siap ya. Oke ya. Oke, siap Mbak Eli ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke ya. Siap ya Mbak Isti Wiwin ya. Siap Mbak Aulia, Mbak Vina. Oke, Mbak Ella ya. Oke, aman ya. Nah, sehat selalu ya guys. Sehat selalu teman-teman semuanya di sana ya. Oke, iya, aman ya, siap ya Mbak Ugi ya, Mbak Feve ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Husnul, Mbak Vina, Mama Hansa, Mbak Dasini, Mbak Titi, Mbak Aulia ya, siap Mbak Siti Khadijah ya, oke Mbak Tiara ya, siap Mbak Mama Hansa. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke. Hmm. Oke, gitu ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semua di sana ya. Yuk kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Oma, Mbak Rusla ya. Hari ini tidak boleh puasa sunnah. Teman-teman hanya tidak boleh berpuasa, hari ini perbanyak ziarah aja. Kalau teman-teman ada waktu, boleh berziarah sebelum datang bulan Ramadan. Dan hari ini kita cek sidang isbat ya daripada pemerintah terkait dengan kapan kita melakukan
sholat atau puasa ya. Oke, siap ya Mbak Eli, Mbak Esih ya, teman-teman ya. Siap ya. Jauh dari ziarah siap. Tapi kalau teman-teman yang mau ziarah itu silahkan ya. Caranya adalah siap Mbak Indra. Oke, nah caranya adalah teman-teman cukup mengambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian bersihkan kuburannya, sampah-sampah, rumput ilalang, bersihkan. Lalu kemudian ambil air ya, kemudian disiramkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu kemudian setelah itu eh, setelah itu teman-teman boleh oke, setelah itu teman-teman boleh melakukan seperti upaya seperti apa namanya? Sebentar ya, sebentar ya. Loh, kok nggak terbaca ya? Ah, nggak terbaca guys, ulang lagi. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman ya. Ah, ini baru jalan dia. Oke ya, aman ya. Baik, baik, kita mulai ya. Oke, oke. Siap ya Mbak Saumiati ya. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Siap ya Mbak Indra ya, Mbak Vina dan Mbak-mbak lainnya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Oke, insya Allah. Oke ya, sebentar ya. Ustazah, bentar ya. Saya sudah puasa Ustazah ya. Kita lihat sidang isbat. Aduh, kok nggak jalan komentarnya ya. Oke. Nah, teman-teman yang besok berpuasa, kita tunggu sidang isbat ya. Tapi kalaupun teman-teman besok berpuasa nggak masalah. Intinya puasa itu adalah tanggal 29 atau intinya adalah 29 hari atau 30 hari. Mau teman-teman ikut 29 hari boleh, mau teman-teman ikut 30 hari juga boleh. Oke. Saya ke makam hanya baca Al-Fatihah 3 kali dan doa yang lain sah, nggak ada masalah ya. Sah aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, zakat emas boleh kalau emasnya udah setara dengan 85 gram emas ya. Udah setara dengan 85 gram emas itu udah wajib zakat ya. Ustazah, kalau sedang haid tidak diperbolehkan berziarah kah? Oke. Haid tidak boleh haid itu ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Ya, sebenarnya secara prinsip boleh aja sih, nggak ada masalah. Cuman masih tetap ada yang tidak membolehkannya ya. Oke, siap Mbak Aida ya, aman ya guys. Ustazah, oke, biar kenapa ziarazah? Loh, suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan, kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan itu dan bertanya Abu Bakar dari belakang, "Madza ta'mal ya Rasulullah? Kau sedang apa ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Saya sedang membersihkan kuburan ini." "Ngapain kau bersihkan kuburan ini yang Rasul?" "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu kemudian Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Apa kata Rasulullah? "Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering." Maka kita menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tidak Bertentangan dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Kita ambil air kemudian kita siram, betul? Nah, seperti itu ya guys. Oke ya. Ustazah, puasa jadinya kapan? Kita tunggu sidang isbat hari ini ya. Oke guys, Ustazah kalau meninggal di laut gimana ziarah kuburnya? Kalau meninggal di laut gimana ziarah kuburnya nggak bisa. Teman-teman cukup berdoakan dia, kemudian kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, kemudian kirimkan Al-Fatihah, kemudian sedekah atas nama dia. Kalau ada rezeki boleh kurban atas nama dia, kalau ada rezeki boleh wakaf atas nama dia. Kalau dia orang baik banget atau orang yang kita sayang banget boleh badal umroh atas nama dia. Oke? Okay? Ustazah, oke aman ya, siap. Ya zikir pagi batasnya dari azan subuh sampai duha masih bisa. Ustazah membaca surat Al-Muluk satu ayat tiap malam boleh enggak? Kalau bisa Al-Muluk itu tuntas.
ya baca Al-Muluk setiap malam Jumat maka akan dilindungi dari siksa kubur. Masih ingat fadilahnya ya? Siapa yang baca Al-Muluk di malam Jumat maka dia akan dilindungi dari siksa kubur. Siapa yang membaca Al-Waqiah habis maghrib maka dia akan dilapangkan rezekinya, ya kan? Siapa yang membaca Ar-Rahman setiap habis zuhur maka dia akan ditenangkan hatinya dari kegelisahan dan kegalauan. Siapa yang baca Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka akan dilindungi dari Jumat satu dan Jumat lainnya. Oke. Ustazah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang meninggal? Ya seperti tadi, satu, kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Orang tuaku sehatkan, anakku sehatkan, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Lalu kemudian kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya dan apapun yang ingin teman-teman doakan. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan upaya seperti kirimkan Quran sampai khatam buat dia dan seterusnya ya. Ustazah, kalau sholat hajat 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Kalau 4 rakaat dipecah aja jadi dua. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah hajat lagi 2 rakaat sholat karena Allah. Bolehkah sholat hajat dilakukan setelah sholat duha? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya, nggak jadi masalah ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, ziarah kubur pas bulan Ramadan waktu pulang kampung boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Al-Muluk apa dibaca pagi atau siang hari? Al-Muluk itu dibaca mau tidur ya guys. Oke, mau tidur ya. Siap Mbak Lis, thank you ya. Oke. Ustazah, boleh nggak tadarusan dari jus belakang? Boleh, tapi ngapain dari belakang? Oke ya, Ustazah, oke ya, bolehkah Bunda Ustazah suami meninggal belum 40 hari saya ke pasar, nggak apa-apa. Kalau masa idah wanita yang ditinggal meninggal suaminya itu kan 130 hari kan, atau 4 bulan 10 hari kan. Nah, jadi selama masa idah itu bukan tidak boleh keluar rumah. Ya, bukan tidak boleh ke pasar. Kalau kerja ya kerja aja dia PNS. Kalau dia kerja sebagai karyawan ya kerja aja. Ya, hanya saja yang tidak boleh itu adalah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Ya, oke, tadi udah aku spill-nya Mbak Alin ya, oke ya, di akhir tadi ya. Oke, nah jadi teman-teman tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan orang lain ya. Oke, Ustazah kalau mau kurban tapi belum akikah nggak ada masalah. Batas Isya itu sampai tengah malam, tapi jangan dibiasakan ya. Oke, usahakan tepat pada waktunya ya. Ustazah, sholat witir, Ustazah, sebentar ya. Saya jualan nasi bulan puasa siang perkantoran, nggak jualan anak buah, nggak kegaji. Yang penting dijaga adabnya. Ya, yang beli nanti bisa jadi non muslim atau wanita yang sedang haid. Ustazah, boleh nggak kita puasa ngambil air wudhu berkumur-kumur? Secara prinsip boleh, tapi coba hati-hati ya. Karena khawatirnya nanti air wudhu itu ketelan ya, sedikit atau banyak ketelan tetap membatalkan puasanya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, oke, saya Muhammadiyah. Besok Rabu kami mulai puasa. Apakah masih boleh hari ini ziarah? Oh, ziarah ya kapan aja boleh lah. Iya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu depan juga nggak ada masalah. Ya, ya. Ustazah, sholat hajat, witir, taubat, tahajud, wiritannya digabung jadi satu boleh? Boleh. Misalnya nih qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur digabung ya, aman ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Misalnya nih sholat qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, sholat taraweh, witir, baru doanya digabung, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi sholat hajat 4 rakaat nggak boleh 1 kali salam ya Zah.
Jadi begini Mbak, kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam dilakukan di siang hari itu masih boleh. Tapi di siang hari, jika dia yang 4 rakaat ini dilakukan di malam hari, usahakan dua-dua. Karena qiyamul lail matna matna, sholat malam itu dua-dua. Nah cuman kalau Mbak mau dilakukan di siang hari 4 boleh ya caranya. Sengaja aku sholat sunat hajat 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat satu, dua, tiga, empat semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, suamiku sakit tangan diperban sampai siku. Yang bagian diperban jangan dikenakan wudhu. Nggak ada masalah itu. Ya, al-Islam yasir. Nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat, kadang-kadang 1 rakaat. Nggak masalah ya. Ustazah, berjemaah waktu asar, imam baca sir. Gimana hukumnya? Memang sir kan? Asar dan zuhur kan? Memang sir kan? Bukan jahar, tapi sir ya. Oke, oke. Lagi puasa keramas di siang hari ngapain? Khawatirnya air masuk ke mulut atau telinga ya. Ustazah, sholat isya boleh dijama maghrib? Boleh kalau perjalanannya minimal 85 atau 89 kilometer ya. Ustazah, oke. Nah, oke ya. Lagi puasa, oke aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Yang penting kalau siang hari boleh langsung 1 kali salam. Cuman itu beresiko lupa rakaat dan jangan-jangan takutnya pakai tahiyat awal. Caranya seperti ini. Sengaja aku sholat sunat duha. Oke, 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat adalah tahiyat akhir ya. Rakaat satu, dua, tiga, dan empat semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam sama caranya ya. Yang nggak penting nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, yang penting nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke aman ya. Air PDAM mati ya. Terus sudah laporan nggak direspon. Apakah termasuk utang kalau nggak dibayar? Maksudnya apa Mbak Aisyah? Ustazah, adakah niat mandi khusus sebelum Ramadan? Ya, sunnah saja mandi sunnah. Sengaja aku mandi sunnah memasuki Ramadan karena Allah. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi seperti biasa, oke? Ustazah, oke ya. Kalau udah kuliah subuh saat sholat, syuruknya di rumah gimana? Kalau syuruk dilakukan di rumah tanpa itikaf di masjid, pahalanya pahala syuruk aja. Dia tidak dapat pahala haji dan umroh. Karena kalau dia mau dapat pahala haji dan umroh, siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia itikaf sampai datang waktu syuruk ya. Dia itikaf nih sampai datang waktu syuruk ya, maka pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh karena dia sholat syuruk nih 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Oke ya, gitu ya. Ustazah, berdoakah ada perasaan lelah berharap karena merasa doanya nggak didengar? Dosa dong, karena itu kan cara berputus asa ya. Dalam dalil dikatakan wala taqnatu min rahmatillah ya.
Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Allah itu akan mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk ya. Pertama, Allah akan kabulkan sekarang langsung. Ya Allah, saya pengen rezeki, rezekinya nggak nyampe-nyampe ya. Maka teman-teman diganti dengan rezekinya nggak nyampe-nyampe. Coba cek yang kedua ya, kita pengen rezeki, rezekinya nggak datang-datang. Coba kita cek ya, apakah ada yang berubah dalam hidup kita. Karena rezeki itu, doa itu bisa dijabah dalam 3 hal. Pertama, langsung Allah kabulkan. Yang kedua, dikabulkan dalam masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, Allah akan kabulkan di hari akhirat ya. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita itu dalam banyak bentuk ya, teman-teman ya. Oke, aman ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Puasa Syawal dulu apa kodo dulu ya? Syawal dulu atau kodo dulu? Jawabannya adalah bebas ya. Oke, jawabannya adalah bebas ya. Oke ya guys ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Belum mandi junub, apakah boleh makan zah? Makan dalam keadaan junub itu makruh ya. Makan dalam keadaan junub itu makruh ya guys. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, kalau iktikaf di masjid itu waktunya cuma 15 menit boleh nggak? Boleh. Walaupun itu sangat kurang ya. Nah ya, karena iktikaf itu ada 5 hal yang musti ya, 5 hal yang musti ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dia baca Quran, kemudian zikir, kemudian ingat kekurangan diri, sholat sunnah, dan kemudian berdoa ya, yaitu kurang kalau 15 menit ya, itikaf di masjid ya. Ustazah, kalau kita mau sholat taraweh di rumah gimana caranya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya guys. Nah, gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen taraweh di rumah, minimal taraweh itu 8 rakaat kan. Nah, minimal taraweh itu 8 rakaat kan. Jadi dua 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 ya. Niatnya sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah itu ya guys, nah itu lakukan 4 kali salam. Ya rakaat pertama ya ada iftitah, al-fatihah dan ayat pendek. Nah nanti rakaat kedua al-fatihah dan ayat pendek aja. Selasa malam Rabu kita ganti puasa, nggak ada lagi ganti puasa, nggak ada lagi ganti puasa ya. Ustazah, badalkan umroh di bulan Ramadan, apakah dapat pahala haji buat almarhum? Benar. Apa benar kalau wanita itu lebih baik sholat di rumah? Benar pada masanya. Jadi lebih bagus teman-teman, sebentar ya, lebih bagus teman-teman sholat di rumah dulu. Kalau sekarang boleh ke masjid ya, ada dalil izasta'zana nisa akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia ya. Oke. Ustazah, di tempatku terawih 8 rakaat, jamaah mintanya 2 kali salam. Ya nggak apa-apa juga sih. Cuman afdolnya adalah 1 kali salam ya. Afdolnya adalah 1 kali salam ya. Oke. Enggak gitu ya. Ustazah, oke, apa hukum mandi malimau? Mandi malimau itu adalah budaya. Tapi kalau dia nggak melanggar syariat, nggak ada masalah ya. Yang tak boleh itu adalah melanggar syariat, berbaur dengan yang bukan mahram,
buka-buka aurat, mandi-mandi, jalan-jalan, teriak-teriak ya. Dosakah seorang ibu mengambil duit anak di dompet tanpa izin anak? Kalau anaknya sudah baligh, ibu tak boleh ngambil duitnya Bu. Itu sama dengan nyuri Bu. Kalau anaknya sudah baligh Bu, ibu kalau minjam uangnya, ibu mesti ganti Bu. Karena itu tetap hutang piutang ya. Oke, itu tetap hutang piutang ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow. Aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, tarawehnya 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam. Hafdolnya adalah dua-dua. Ada dalil qiyamul lail matna matna ya. Sholat malam itu adalah dua-dua ya. Siap Mbak Caci ya. Ustazah, oke aman ya guys. Teman-teman kita coba jelaskan ya. Oke, Ustazah, cara sholat taraweh di rumah. Udah ya? Udah kan tadi aku jelaskan. Oh, Mas, orang baru lagi ya? Oke. Oke, fokus ya. Cara sholat taraweh di rumah. Ya, nah waktu taraweh itu dijelaskan dari habis isya sampai azan subuh. Boleh taraweh jam 1 siang kalau punya anak kecil mau tidurin anak dulu. Boleh sholat taraweh jam 1 siang, jam 1 malam. Boleh juga taraweh jam 10 malam kalau pengen punya anak dan nidurin anaknya dulu. Ya caranya adalah 2222. Totalnya 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Ya jadi niatnya sengaja aku sholat taraweh. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kalam, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya begitu dia ya teman-teman ya. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Niat itikaf gimana? Sengaja aku itikaf karena Allah. Ustazah, universitas mana? Nggak boleh nyebutkan nama instansi karena lagi live di akun ini. Aku dulu S1 jurusan Usuluddin, S2 jurusan Usuluddin, S3 jurusan Syariah. Seluruh kampusku negeri ya, nggak di kampus swasta. Negeri guys ya. Oke ya, Ustazah boleh nggak kita menjeda doa karena mengangkat telepon? Boleh nggak jadi masalah ya. Oke, oke Ustazah doa memasuki Ramadan ya. Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Ya, apa minni mutaqabbala. Yang hafal doa memasuki Ramadan boleh ketik ya teman-teman ya. Oke, berapa rakaat tarawih itu? Yang 8 ada yang beda. Tarawih bisa 8 bisa 20 ya. Oke. Oke, gitu ya. Setelah sholat witir boleh nggak sholat tahajud? Jadi gini, teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, tengah malam lalu kemudian teman-teman taraweh, lalu kemudian witir. Nah, tengah malam boleh aja tahajud, nggak jadi masalah ya. Yang penting jangan witir lagi ya. Ini doa memasuki Ramadan ya. Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku ke Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys, aman ya. Ustazah, oke aman ya. Gimana witir 3 rakaat 2 kali salam? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, kalau mau 2 kali salam, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi witir dulu 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, tambah 1 lagi 1 rakaat. Oke, gitu ya guys. Nah, Ustazah, belum mandi junub, belum mandi wajib, soalnya kejar waktu mepet. Ya, waktu apa yang Mbak kejar? Ya, usahakan mandi junub sebelum azan. Tapi kalau ketiduran sampai azan, silahkan mandi dan lanjutkan berpuasa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Niat mandi sebelum puasa Ramadan. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diri.
sengaja aku mandi sunnah, mensucikan diriku dari hadas besar, atau pakai bahasa Arab boleh, nanti aku buat ya, atau pakai bahasa Indonesia, sengaja aku mandi sunnah Ramadan, sunnah atasku karena Allah. Pakai menghilangkan diriku dari hadas boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nanti aku buat videonya. Niat itu boleh kok pakai bahasa Indonesia ya guys. Oke. Ustazah, oke ya. Puasa hari apa Ustazah? Nanti kita lihat ke keputusan pemerintah ya. Ustazah, saya ada penebalan dinding rahim. Itu berarti endometriosis. Lalu halangannya panjang. Apa bisa saya puasa? Jadi maksimal halangan itu adalah 15 hari. Hari ke-15 Mbak boleh mandi, boleh sholat, boleh puasa dan lainnya. Ya, jadi kalau endometriosis itu biasanya haidnya nggak teratur ya, atau haidnya jumlahnya besar ya. Coba nanti berobat sambil nanti dia bisa menipis ya. Nah, insya Allah banyak obatnya. Yang penting kalau udah lebih dari 15 hari dia adalah istihadah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah lagi sakit? Enggak aku sehat banget. Sholat taraweh witirnya 1 rakaat boleh? Boleh banget. Sengaja aku sholat taraweh 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat witir ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke ya. Ustazah kalau kita sholat sunnah wajibkah baca iftitah? Semua sholat itu nggak wajib baca iftitah ya. Oke, semua sholat itu nggak wajib baca iftitah. Tidak wajib ya guys. Nah, iftitah itu hukumnya sunnah pada semua jenis sholat. Nah, cuman sayang kalau kita nggak pakai iftitah. Karena iftitah itu hukumnya sunnah. Oke. Rohil ya, rohil enggak ya. Ustazah, oke aman ya guys. Mending tadarus di masjid sama ibu-ibu taklim tapi kurang tajwidnya apakah di rumah? Tadarus lebih bagus. Tadarus itu kan saling mengingatkan. Ada dalil madijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah. Wa yaslunahu kitabahu ya. Nah, dan kemudian dia membawa kitab Allah. Wa yatadarrasunahu bainahum ya. Mereka saling mentadaruskannya. Hillah alaihi musakinah ya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Jadi lebih bagus gimana baca Quran sendiri di rumah atau tak di masjid? Tentu lebih bagus di masjid. Karena di masjid kan kita bertadarus, saling mengingatkan. Oke, yang penting jangan berantem ya. Oke, Ustazah kok napasnya tersengal ya, itu ada mobil lewat ya. Solarnya kurang enak jadi aku nahan-nahan nafas. Wangi solar. Oke ya. Oke ya, Ustazah kalau aku setiap sholat sunnah tidak baca iftitah. Kalau sholat wajib baca iftitah. Gimana tuh? Tuh, nggak ada tuh, boleh-boleh aja. Oke, boleh-boleh aja ya teman-teman ya. Jadi kalau sholat sunnah nggak baca iftitah. Kalau sholat wajib baca iftitah. Gimana tuh? Nggak ada tuh, nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja guys ya, sayang aja. Karena suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah nanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa di antara kalian lihat dia membaca itu? Apa kata seorang sahabat? Saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Futihat abu samawat. Terbuka pintu langit ketika engkau membaca iftitah ya. Ustazah, apa hukumnya menyambut Ramadan pergi mandi-mandi ke tempat wisata? Itu cuma tradisi, mandinya nggak ada masalah, kebetulan karena libur aja. Cuman yang masalah adalah jika mandinya itu membuka aurat, ya teriak-teriak, ya bergaul dengan lawan jenis dan seterusnya ya. Masih ada mandi-mandi Bali mau tuh guys, itu waktu kecil-kecil dulu, sekarang masih ada ya. Ustazah, makmum tidak dengar bacaan imam, lalu makmum baca Al-Fatihah nyalip imam. Bagaimana hukumnya? Kalau nggak dengar nggak masalah ya. Namanya nggak sengaja, oke? Cara sholat berjemaah. Ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Iya dong? Tapi seketika imamnya baca Al-Fatihah, sementara makmumnya belum selesai iftitah, makmum dengar diam.
Jadi ketika imam udah baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Rupa-rupanya imamnya belum selesai ayat pendek nih. Makmumnya udah selesai Al-Fatihah nih. Makmumnya dengar diam. Diam aja. Oke. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke ya guys. Ustazah, kalau kita sholat tarawih 11 rakaat masing-masing 4 rakaat, witir 3 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya guys. Oke. Ustazah, oke, zakat penghasilan diberi ke guru ngaji boleh karena guru ngaji itu adalah bagian daripada fisabilillah. Oke ya. Ustazah, oke ya, sholat awabin itu sama nggak dengan sholat taubat? Beda dong. Kalau sholat taubat bisa dilakukan siang dan malam. Kalau awabin dikerjakan dari habis maghrib menjelang isya. Ustazah, oke, doa iftitah yang pendek yang mana? Sampai wa asila aja. Nggak usah lah yang pendek-pendek, yang pendek-pendek guys. Nggak usah lah ya. Yang panjang-panjang aja lah ya kan. Oke, nggak masalah itu. Kan cuman sebentar, nggak sampai 7 jam kan. Aku sholat ya 20 tahun. Kenapa? Karena aku belum baca iftitah. Nggak kayak gitu juga kan cuy. Oke. Ustazah, sholat taraweh sendirian, ya baca iftitahnya apa di rakaat pertama aja? Iya, setiap rakaat baca iftitah. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, baca iftitah Al-Fatihah ayat pendek. Rakaat keduanya hanya Al-Fatihah dengan ayat pendek aja. Nanti kan salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi kan. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu pakai iftitah lagi. Jadi iftitah itu setiap rakaat pertama. Kalau 4 rakaat totalnya berarti kalau 4 kali salam berarti totalnya 4 iftitah ya. Baca aja lah guys, nggak kan teman-teman lama expired menunggunya ketuaan penuaan dini kan nggak kan. Ustazah, oke ya. Ustazah, lagi puasa bolehkah disuntik? Kalau suntiknya itu sampai ke lambung nggak boleh, ke organ. Tapi kalau cuma sampai peredaran darah nggak masalah. Ustazah, bolehkah bingkisan diberikan ke guru ngaji yang lebih mampu dari kita? Memberikan hadiah kepada orang itu bagus. Memberikan hadiah kepada orang walaupun dia mampu itu bagus. Kan hadiah guys. Oke kan hadiah ya. Semapan apapun seseorang lalu kemudian teman-teman kasih dia hadiah, dia senang karena sedekah itu bukan cuman untuk orang susah saja ya. Ustazah, sebelum sholat taraweh, sholat isya di rumah atau di masjid bebas ya, bebas aja ya. Bolehkah saya sholat isya sampai ke sholat witir? Doanya di akhir aja, boleh. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir. Nah saat setelah zikir ini baru zikir dan doa, nggak jadi masalah ya. Ustazah, perempuan sholat taraweh di musola nggak masalah ya. Oke, Ustazah, apa boleh setelah sholat taraweh saya melakukan sholat hajat taubat? Boleh. Isya, ba'diyah isya, kemudian taraweh, taubat, hajat, istikharah, sholat apapun, lalu kemudian witir. Tengah malam kalau tertidur boleh tahajud tapi jangan witir lagi, oke? Oke. Ustazah, oke ya, jelasin cara sholat taraweh di rumah untuk perempuan. Sama aja ya, sama aja ya, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi kayak sholat subuh aja per 2 rakaat ya. Oke, Ustazah, kalau pas puasa muntah karena batuk tidak batal. Batal itu adalah kalau muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Oke, madu akasia udah datang. Gimana caranya? Aku diabetes 2 sendok makan pagi dan makan malam ya. Ustazah, oke ya guys. Bolehkah zakat fitrah? Ustazah, kalau lagi puasa, bolehkah disuntikama saudara sendiri? Disuntikama kemari kemana? Si suntikama.
Bom, apa arti pertanyaan kawan kita ini, Bom? Ya, Ustazah ngaji tak baca terjemahannya nggak ada masalah ya. Jadi hukum mengaji itu ada tiga ya. Yang pertama, yang tak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Oke, nanti kalau udah bisa baca Quran, membacanya menjadi sunnah saja ya. Membacanya menjadi sunnah saja ya. Kemudian setelah itu, kalau teman-teman mau ya, mengetahui arti bacaannya itu bagus. Ya, itu adalah bagian dari bab belajar. Kalaupun enggak ada masalah kok, enggak wajib semua kita tahu arti Al-Qur'an ya. Ustazah, oke ya, oke ya. Ustazah, oke, mah dan keputihan, minum madu akasia, alhamdulillah membaik, masya Allah, mantap ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke oke, Mbak Ustazah, mau beli parfum lagi jam 7 ya, teman-teman besok ya. Tadi ya, Ustazah, setiap pagi jam 7 ya, mau ngasih sedekah subuh ke orang tua harus baca apa? Nggak usah. Ya dalam hati aja ya, dalam hati aja. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni ya. Nah, ya Allah terimalah dariku. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke, enlak alhamdulillah sudah sampai, wanginya mantap, ya dong, mantap ya. Oke, thank you ya Kak Yuli ya udah beli parfum brand aku ya. Ustazah, kalau mau kena sudah ada jamuran, masih bisa digunakan buat sholat nggak? Sholat masih bisa. Aku tadi sholat isya jam 4 mak, kelamaan banget itu ya. Ustazah, witirnya gimana kalau di rumah untuk perempuan? Witir aja, sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian sholat taraweh, kemudian sholat witir seperti biasa di rumah. Ya, dilakukan 3 rakaat dan 1 kali salam. Oke, tapi tidak sama kayak sholat maghrib ya, contoh ya. Nah, oke, nggak, oke. Mbak 010125 nggak usah ngomong kecapean, sakit, nggak usah, itu negatif. Oke ya, aku lanjut ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke, witir adalah sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek ya, begitu caranya, oke? Oke, begitu caranya ya teman-teman ya, oke? Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah dengan saudara sendiri? Boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, jadi lakukan aja 1 rakaat ya. Oke, oke. Kalau sedang berzikir lalu ada orang manggil ya berhenti. Siap Mbak April ya. Ya berhenti, nggak ada masalah. Nanti lanjutkan lagi zikirnya. Ya, dan ingat taraweh boleh dipecah. Misalnya kita lagi di rumah nih, ya, lalu kemudian teman-teman misalnya sholat taraweh nih, baru 2 rakaat lalu ada orang yang belanja. Ala deni dulu orang itu, nggak jadi masalah ya. Baru kemudian teman-teman sholat lagi. Boleh kok jeda, boleh kok sholat tarawih itu dijeda guys, boleh ya. Ustazah, ziarah baca Yasin tapi langsung tahlil nggak jadi masalah ya. Ustazah mau madu lagi untuk Ramadan. Harus dong, yang mau madu harus dong ya. Madu kemungkinan terakhir flash sale harga murah kemungkinan besok ya. Karena tanggal 18 dari email yang aku baca, besok adalah akhir promo terakhir madu. Jadi saranku beli sekarang karena bisa jadi besok harganya udah berubah dan kita nggak ketemu lagi ya. Aku cuma spill madu sebentar-sebentar aja memfasilitasi teman-teman yang pengen harga murah. Oke. Ustazah, oke. Setelah taraweh witir berarti habis tahajud nggak witir lagi ya. Setelah taraweh witir.
Kemudian habis tahajud nggak boleh witir lagi ya, nggak boleh witir lagi ya. Oke ya, oke witir cuman boleh 1 kali. Ustazah kolesterol saya membaik, masya Allah ya.